Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nisa dari Mantanah Bumbu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Seperti halnya tumbuhan, hewan dan manusia juga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan dan manusia mencapai usia dewasa. Ada dua fase dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Fase yang pertama adalah fase embrionik yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Fase yang kedua adalah fase pasca embrionik yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan setelah embrio, termasuk di dalamnya adalah regenerasi dan metamorfosis. Kita akan membahas satu persatu tahap-tahap dalam fase embrionik dan fase pasca embrionik. Tahap pertama dari fase embrionik adalah tahap morula. Pada tahapan ini, zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, sampai akhirnya sel-sel tersebut membentuk kumpulan sel yang menyerupai buah anggur. Nah, kumpulan sel yang menyerupai buah anggur inilah yang disebut dengan morula. Tahap selanjutnya adalah tahap blastula. Pada tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan pembelahan. Setelah pada tahapan pembelahan terbentuk morula, sel-sel pada morula kemudian akan melakukan penataan dengan cara melekuk dan menggulung sehingga terbentuk suatu rongga yang disebut dengan blastusol. Nah, bentuk embrio pada tahapan ini disebut dengan blastula, sementara proses terbentuknya blastula disebut dengan blastulasi. Pada tahap blastula ini, zigot memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu kutub animal atau animal pole dan kutub vegetal atau vegetal pole. Kutub animal memiliki ciri-ciri sel-selnya berukuran kecil yang kemudian akan berkembang menjadi anak. Nah, pembelahan pada kutub animal ini lebih cepat dibandingkan dengan pembelahan pada sel-sel di kutub vegetal. Kutub vegetal memiliki ciri-ciri yaitu sel-selnya berukuran besar. Ini nanti yang akan memberikan makanan pada calon anak. Pembelahan sel-sel pada kutub vegetal ini lebih lambat dibandingkan pembelahan pada sel-sel di kutub animal. Tahap selanjutnya adalah tahap gastrula. Pada tahap ini terjadi pembelahan yang cepat pada kutub animal. Kemudian hasil pembelahannya bermigrasi membentuk dua lapisan, yaitu lapisan ektoderm ke sebelah luar dan lapisan endoderm ke sebelah dalam. Perkembangan selanjutnya, di antara lapisan ektoderm dan lapisan endoderm ini akan terbentuk satu lapisan lagi yang disebut dengan lapisan mesoderm. Jadi nanti setelah embrionya sempurna, maka dia akan dindingnya akan tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, endoderm, dan lapisan mesoderm. Tahap selanjutnya adalah tahap diferensiasi. Pada tahap diferensiasi, 3 lapisan jaringan embrional akan berubah menjadi organ-organ. Nah, dari lapisan ektoderm atau lapisan yang paling luar, ini nanti akan terbentuk epidermis kulit beserta turunannya, kemudian reseptor indera pada epidermis,
kornea dan lensa mata, sistem saraf, medula adrenal, enamel gigi, epitelium kelenjar pineal, dan kelenjar pituitari. Sedangkan dari lapisan mesoderm akan terbentuk notochord, sistem rangka, sistem perototan, sistem sirkulasi dan limfatik, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dermis kulit, lapisan rongga tubuh, dan korteks adrenal. Sedangkan dari lapisan endoderm akan terbentuk epitelium yang melapisi saluran pencernaan kecuali mulut dan rektum, kemudian epitelium yang melapisi sistem respirasi, hati, tiroid, paratiroid, timus, lapisan uretra, kandung kemih, dan sistem reproduksi. Selanjutnya adalah tahap organogenesis. Organogenesis merupakan proses pembentukan organ dari dua atau lebih jaringan yang saling berinteraksi, berawal dari jaringan embrional yang mengalami pertumbuhan, pembelahan, migrasi, dan kematian sel-sel tertentu. Pada kelompok hewan yang melahirkan atau vivipar, proses pertumbuhan diawali dari zigot yang berkembang menjadi embrio, akhirnya berkembang menjadi janin. Proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut berlangsung di dalam rahim atau uterus induk betina. Selama masa pertumbuhan janin tersebut dinamakan dalam masa gestasi atau kehamilan. Nah, pada manusia kehamilan berkisar sekitar 9 bulan. Jika usia kandungan sudah cukup, maka janin ini akan dikeluarkan dari rahim atau uterus. Nah, proses pengeluaran janin dari uterus ini yang disebut dengan proses kelahiran.